Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Dan untuk menyambut tahun 2022 yang bakal mulai rame di Februari karena nanti bakal mulai bermunculan handphone-handphone baru, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang udah lama banget saya tunda, yaitu untuk membeli sebuah MacBook ya. Ini dia adalah MacBook Pro 2021 untuk ukuran 14 inci. Oke, untuk memulai, penting rasanya kita tentunya untuk ngebahas tentang tipe dan juga harganya. MacBook Pro yang saya beli ini adalah versi 14 inch M1 Pro, 10 core CPU, 16 core GPU, RAM-nya 16 GB, storage-nya 1 TB yang harganya adalah 40 juta rupiah. Nggak perlu konversi dari mata uang luar lagi ya, karena ini sebenarnya udah resmi di Indonesia. Itu dia, harga resminya adalah 40 juta. Tapi pas saya beli ini sekitar 2 minggu yang lalu, nggak tahu ya kondisinya sekarang udah berubah atau enggak, tapi MacBook Pro 14 inch ini tuh ya bisa dibilang semi goib lah. Agak susah loh carinya waktu itu di toko macam iBox atau di Gmap, yang mana sebenarnya justru mereka adalah premium resellernya Apple di Indonesia, yang mana harusnya ya ada gitu barang ready stock. Cuma waktu itu saya akhirnya keliling ke banyak tempat sampai akhirnya bisa dapet laptop yang ini. Cuma setelahnya saya coba browsing dan ternyata di online marketplace itu banyak banget loh toko yang ngejual MacBook Pro terbaru, garansi resmi Indonesia, tapi harganya itu 2-3 juta lebih mahal. Dan itulah yang akhirnya bikin saya sempat berpikiran saat itu adalah yang bisa goib tuh bukan cuma handphone flash sale yang harga 2, 3, 4 jutaan, tapi laptop yang harga 30 bahkan 40 juta itu juga bisa ikutan goib. Dan ya setelah dapet ini dia kotaknya, dan bisa ditebak nggak ada perbedaan sama yang kita bisa beli di luar negeri. Isi kotaknya pun sama, yaitu ada laptopnya, ada stiker Apple beserta user manual dan segala macamnya, ada charger, dan nggak ketinggalan kabel USB-C to MagSafe. Jadi, buat yang mungkin belum tahu, MacBook Pro edisi 2021 ini ngebawa kembali teknologi MagSafe yang dulu udah sempet ditinggalin. Kayak CLBK gitulah ya, karena kalau dilihat sekarang pun, Apple tuh tampaknya udah mulai lebih serius lagi ngegarap MagSafe seperti yang dilakukan di iPhone. Sebagai perbandingan, kebetulan saya ada MacBook lama punya nyonya yang masih pakai MagSafe. Inilah kalau sama MacBook Pro yang baru. Oh ya, meskipun utamanya dipakai MagSafe, MacBook Pro 2001 tetap bisa loh dicas pakai kabel USB-C. Jadi nggak perlu khawatir misalnya nggak ada kabel MagSafe. Untuk desainnya, MacBook tetaplah ya MacBook, dan bisa dibilang sebenarnya tidak ada perubahan berarti di bagian luar. Warnanya familiar, bentuknya pun sebenarnya gitu-gitu aja. Build quality tentunya masih solid pas dipegang, hinge atau yang salah pun juga mulus banget. Cuma ya itu emang udah sewajarnya. Buat urusan ukuran, MacBook Pro 14 inch tentu tergolong perangkat yang ringkas dan gak berat. Bisa masuk dengan mudah ke banyak tas atau sleeve, tapi yang paling menyenangkan kalau buat saya yang sebelumnya pakai laptop gede kayak ZenBook Pro Duo adalah chargernya. Sungguh jauh banget ini perbedaannya baik dari segi ukuran dan bobotnya. Lihat ke samping, untuk bagian port, di sisi kiri terdapat port MagSafe 3, terus ada 2 USB-C Thunderbolt 4, dan headphone jack. Lalu, kalau untuk di sisi seberangnya, di sini ada memory card reader, ada satu Thunderbolt 4, dan full size HDMI untuk connect ke display eksternal. By the way, info juga nih sedikit buat yang mungkin belum tahu, untuk bisa nyambungin ini ke monitor eksternal, itu nggak cuma bisa pakai HDMI to HDMI atau HDMI to DisplayPort, tapi juga bisa dengan menggunakan koneksi kabel Thunderbolt. Kabel Thunderbolt sendiri yaitu bentuknya kayak USB-C, cuma memang dia punya kecepatan transfer yang jauh lebih cepat, makanya bisa untuk monitor dengan resolusi tinggi. Tapi meskipun pada dasarnya ini pakai kabel USB-C, ya tetap nggak bisa pakai sembarangan kabel, karena meskipun sama-sama C2C, tapi fungsinya pun berbeda. Berikutnya kita masuk ke salah satu bagian yang jadi poin perbincangan pas laptop ini pertama kali rilis, yaitu adalah layarnya. Soal specs emang tentunya ini jaminan mutu ya, baik dari segi teknologi panel, resolusi, sampai ada ProMotion 120Hz itu udah oke banget. Kualitas visualnya tentu kita nggak perlu meragukannya lagi, dan udah bagus banget untuk macam-macam pemakaian. Casual bisa, serius untuk kerjaan yang perlu akurasi warna pun juga tentunya nggak masalah. Cuma nih ya, di luar soal kualitas, aspek lain yang paling banyak disinggung oleh orang-orang adalah tidak lain dan tidak bukan kehadiran notch. Entah ya, Apple tuh kayak sayang banget sama notch kebanggaan mereka itu, sampai akhirnya laptopnya pun ikutan dikasih. Ganggu atau enggak, kalau menurut saya sih kembali pada preferensi masing-masing. Kalau dalam kondisi wallpaper yang default, apalagi dalam warna gelap, dark mode, ini sebenarnya kalau menurut saya nggak terlalu ganggu. Karena kalau buat saya nih, lihat monitor itu kan ke tengah, bukan ke bezel atas. Cuma kalau wallpapernya kita ganti ke warna terang, baru deh ini tuh kelihatan banget, dan saya pun mengakui kalau dalam kondisi seperti ini, walaupun kita ngeliat ke tengah layar,
nggak enak. Cuma untuk sementara nih ya, kalau buat saya yang selama ini masih pakai dark mode terus dan juga menjadikan MacBook ini sebagai layar sekunder karena disambungkan ke monitor lain, jadi hadiran notch-nya tuh kalau buat saya nggak masalah. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian yang mungkin akan penting banget untuk banyak orang termasuk saya, yaitu adalah performanya. Specs tadi di awal udah disebutin ya, udah dijembrengin semua, tapi kali aja yang nonton ada skip-skip, nah ini dia daftarnya. Untuk tes kali ini, saya nggak teknis banget dengan stress test dan segala macamnya dengan aplikasi benchmark yang spesifik, tapi untuk angka yang generik aja dengan Geekbench, MacBook Pro saya bisa dapet angka segini. Kalau dalam pemakaian sehari-hari, misalnya buat cuman ngetik, buat nonton, browsing, ngedit foto di Photoshop, sama Lightroom, sama Canva, dan sejenisnya, sebenarnya sama sekali nggak ada masalah. Enak banget, semuanya lancar jaya. Tapi gimana nih kalau untuk hal yang menjadi tujuan utama saya beli laptop ini, yaitu ngedit video? Buat yang ini, sebenarnya nggak ada masalah juga sih, tapi pemilihan software editing emang berpengaruh banget. Sebelumnya, waktu masih pakai laptop Windows, andalan saya ya, kayak tadi saya sebut di awal video, yaitu Adobe Premiere Pro. Oleh karenanya, sementara ini pun juga masih saya pakai sambil belajar pakai Final Cut. Kalau untuk urusan scrubbing timeline serta import data dari library, harus diakui kalau Premiere di Mac ini lebih cepat dan mulus. Tapi kalau kita ngomongin soal render, nah ini beda lagi ceritanya. Saya di sini coba 2 kali dengan 2 project yang berbeda untuk video channel saya satu lagi ya, untuk channel mainan. Keduanya itu dirender dengan resolusi 1440p dan hasilnya Premiere di Windows itu lebih cepat 1 menit dibandingkan MacBook Pro. Gak cuma sekali tes ya, tapi ini 2 kali dan hasil sama, yaitu Windows lebih cepat untuk Premiere. Tapi apakah jadinya itu membuat MacBook Pro terbaru ini sebenarnya nggak lebih baik dari laptop saya yang lama? Sebenarnya nggak juga sih, karena sebenarnya mungkin ada kontribusi dari aplikasinya yang tidak native. Jadi buat yang mungkin belum tahu, aplikasi Premiere itu di Mac belum native, jadi dia masih diterjemahkan dalam tanda kutip menggunakan Rosetta 2, sedangkan kalau Premiere di Windows itu aplikasi native, makanya lebih optimize. Dan itu dia juga alasannya di tempat lain banyak sekali orang yang menggunakan MacBook itu pakainya adalah Final Cut Pro. Habis itu, kalau saya coba pindah ke Final Cut Pro dengan project yang sama, render setting yang sama, dan ternyata hasilnya memang lebih cepat. Meskipun kalau menurut saya sebenarnya ini nggak terlalu signifikan, karena beda itu cuma sekitar semenitan. Masih lebih lama kita nyadu POPMI daripada selisih waktunya ini. Entah apakah ada atau nggak pengaruh karena ini adalah file Premiere yang saya konversi, tapi begitulah, bedanya menurut saya tidak sesignifikan ekspektasi awal. Kemudian sedikit kita masuk ke bagian software, karena ini adalah perangkat baru, tentunya udah berjalan dengan macOS yang baru juga. Cuma di luar soal versi entah berapapun itu, dengan akhirnya saya menggunakan sebuah MacBook, itu artinya ekosistem Apple yang saya punya akhirnya akan saling melengkapi. Mau kirim data dari handphone, tinggal AirDrop, notes-nya otomatis synchronize, kalau lagi perlu layar tambahan pun saya juga bisa pakai iPad kayak gini. Itu semua adalah hal yang nggak bisa saya lakukan sebelumnya dan benar-benar menjadi pembeda secara experience. Jadi ya kurang lebih begitulah kalau kita ngomongin performa dari MacBook Pro terbaru yang kalau menurut saya sih udah oke banget, udah enak banget dipakainya. Tapi di luar layar, di luar chipset dan segala macamnya, hal yang menurut saya paling menyenangkan dari laptop ini sebenarnya adalah baterainya yang benar-benar tahan lama. Asli, Apple tuh benar-benar ya kalau soal efisiensi di sini nggak main-main, karena MacBook Pro ini bisa saya gunakan tanpa nyolok dengan berbagai macam intensitas pemakaian tanpa ada pengurangan performa. Jadi contohnya misalnya di sini ada chart ya, saya pakai laptopnya untuk ngedit di Final Cut Pro, itu dari jam 8 malam sampai sekitar jam 11, sekitar 3 jam yang bisa dilihat, itu turun sekitar 50% aja. Kalau dibandingkan misalnya kayak laptop saya yang sebelumnya, yang Asus ZenBook Pro Duo itu, kalau dia udah nggak nyolok, performanya akan turun sekali, sekalipun setting baterai udah saya otak-atik segala macam untuk max performance, tetap nggak akan sebaik kalau dicolokin, dan baterainya pun palingan cuma bertahan sekitar 1 sampai 1,5 jam maksimal untuk dipakai ngedit. Jadi kalau emang kita bicara soal baterai, ini unggul jauh dibandingkan laptop saya yang sebelumnya. Terakhir, untuk melengkapi tentu kita nggak lupa ngomongin soal keyboard, trackpad, dan speaker. Saya bahas barengan aja ya, karena ini secara lokasi kan pada deketan. Speaker dulu deh. Singkat kata, ini adalah speaker yang menurut saya bagus banget buat sebuah laptop yang bahkan nggak pakai embel-embel tuning dari perusahaan audio. Salah satu atau mungkin yang terbaik saat ini.
Untuk keyboard ini juga enak banget ya buat dipakai ngetik. Senang banget karena nggak ada touch bar, karena waktu itu saya pernah nyobain MacBook lama yang ada touch bar dan saya nggak suka. Habis itu kalau kita lihat ke bagian pojok kanan atas, di sini juga ada Touch ID yang akan memudahkan banget untuk kita sign in ke desktop. Tapi tetap apapun itu, bagian terbaik dari sini sebenarnya adalah trackpadnya. Emang sih kalau urusan yang satu ini Apple tuh masih juara banget karena emang seenak itu kalau buat saya. Itulah kenapa saya masih pakai Magic Trackpad sekalipun udah pakai mouse untuk setting di desktop. Jadi ya kesimpulannya, apakah kira-kira MacBook Pro terbaru ini bakal cocok buat saya? Kalau ditanya cocok, saya bisa bilang bahwa ini bakal jadi laptop yang cocok untuk pemakaian sehari-hari, baik itu saya buat browsing, ngetik dan segala macem, serta tentunya untuk video editing karena performanya emang bagus banget, sekalipun untuk sementara saya masih harus menggunakan Premiere karena masih belajar untuk menggunakan Final Cut Pro. Tapi meskipun performa rendernya ya tadi mungkin agak sedikit kalah dibandingkan Premiere saya yang ada di Windows, tetap harus diakui untuk manajemen data, untuk kecepatan scrubbing dan segala macamnya ini unggul jauh dibandingkan laptop saya yang lama. Jadi meskipun laptop ini tidak bisa main game, ya saya juga nggak banyak main game di PC, jadi saya bisa bilang ini adalah laptop yang cocok kalau buat saya. Tapi kalau di tempat lain buat user pingin apa ya, balance mungkin ya, jadi tetap bisa produktif mungkin ngedit dan segala macamnya, tapi bisa main game juga, ya dengan budget 40 juta atau seharga laptop ini ya bisa memilih alternatif lain sih. Kalau menurut saya bisa pilih apa, mungkin laptop Windows yang gaming udah banyak ya, dengan budget segitu pasti udah dapat bisa yang bagus, atau mungkin bikin desktop sekalian kalau buat main game. Jadi ya bener-bener semua kembali lagi pada preferensi dan kebutuhan masing-masing. Siapa yang tahu? Ya cuma kamu aja yang tahu. Jadi silahkan dipertimbangkan sesuai yang dibutuhkan. Jadi ya itu dia untuk review kali ini buat MacBook Pro 2021. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Untuk link pembelian saya pingin ngasih sih sebenarnya, cuman ya karena produknya masih goib ya, saya waktu terakhir masih goib, jadi mendingan dicek langsung sendiri, baik itu mau beli di iBox, mau beli di Digimap, atau mau beli di marketplace juga silakan dicari aja yang kira-kira cocok buat kamu. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.